Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiul Khairuddin dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, entah itu warga negara Indonesia yang berada di pemerintah, di organisasi, di lembaga atau badan usaha, atau warga negara Indonesia perseorangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 juga mendefinisikan tentang politik luar negeri. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasional. Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasional dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal yang berasal dari negara itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi hubungan internasional antara lain kekhawatiran adanya ancaman dari dalam negeri, seperti contoh kudeta, khawatir terhadap ancaman dari negara lain. Selanjutnya, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keempat, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Selanjutnya, keinginan membuka hubungan politik dengan negara lain. Selanjutnya, keinginan untuk mendapat dukungan dari negara lain. Dua, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya hubungan internasional antara lain A. Adanya perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan. B. Perbedaan keadaan geografis suatu negara yang berbeda-beda, entah itu jumlah penduduk, sumber daya manusia, sumber daya alam, keadaan cuaca dan iklim, letak geografis suatu negara. C. Rasa tanggung jawab seluruh warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, dan damai. C. Hubungan internasional Indonesia. Hal di sini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama yaitu sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional di Indonesia. Sumber hukum yang pertama yaitu sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tercantum dalam kalimat dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, sumber hukum ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 dan 13. Sumber hukum keempat yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Yang kedua adalah bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia. Pertama yaitu kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh
dua negara, Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, hubungan multilateral adalah kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara, seperti contoh organisasi PBB. Ketiga, hubungan regional adalah kerjasama antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan, seperti contoh Indonesia bekerja sama dalam ASEAN dan APEC. Politik luar negeri Indonesia yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Politik luar negeri Indonesia adalah politik yang bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat untuk memihak salah satu blok kekuatan dunia. Aktif adalah Indonesia aktif menyelesaikan masalah internasional dan aktif mewujudkan perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Kalau tidak salah, Indonesia mengikuti 6 organisasi internasional, antara lain PBB, GNB, ASEAN, APEC, OKI, dan KAA. Di sini saya hanya menyebutkan peran Indonesia dalam 4 organisasi saja. Yang pertama yaitu peran Indonesia dalam organisasi PBB. Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB tahun 2019 sampai tahun 2030. Dan selama menjadi anggota tersebut, Indonesia menjadi ketua Dewan Keamanan PBB tahun 2019 bulan Mei, dan nanti Agustus tahun 2020 Indonesia akan menjadi ketua Dewan Keamanan PBB lagi selama 1 bulan. Peran kedua yaitu menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia di PBB. 2. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. ASEAN adalah asosiasi negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia, peran pertama yaitu Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN sendiri didirikan oleh 5 negara dan Indonesia adalah salah satunya. Peran kedua yaitu Indonesia mengizinkan negara Asia Tenggara memakai satelit Palapa. Indonesia sendiri adalah negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit. 3. Peran Indonesia dalam organisasi APEC. APEC adalah organisasi ekonomi Asia Pasifik. Peran Indonesia yang pertama yaitu Indonesia menjadi ketua APEC dan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 1994. Konferensi tingkat tinggi tersebut bertempat di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua yaitu Indonesia lagi-lagi menjadi ketua dan tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC pada tahun 2013, dan tahun 2013 konferensi tingkat tinggi tersebut dilaksanakan di Bali, Indonesia. Yang keempat peran Indonesia dalam organisasi GNB atau Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah gerakan yang tidak memihak blok timur maupun blok barat kekuatan dunia. Peran Indonesia dalam GNB yang pertama yaitu Indonesia adalah salah satu negara pendiri GNB. GNB sendiri didirikan oleh 5 negara dan Indonesia adalah salah satu pendiri GNB. Peran kedua Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ke-10 GNB pada tahun 1992 dan menjadi ketua juga pada tahun 1992, dan yang menjadi ketua GNB pada tahun 1992 adalah Presiden Indonesia. Pada saat itu dijabat oleh Presiden Soeharto. F. Nilai positif atau sikap
positif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang pertama yaitu sikap toleransi. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat toleransi, dan itu pun diwujudkan dalam usaha mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia sangat toleransi sekali terhadap negara-negara lain di seluruh dunia, terutama negara-negara yang sedang mengalami konflik. Sikap kedua yaitu cinta damai. Indonesia sangat cinta damai. Indonesia sangat menyukai situasi dan kondisi yang aman dan damai tanpa adanya permusuhan. Dan Indonesia ingin situasi dan kondisi tersebut terwujud di dunia ini. Sikap ketiga yaitu kerjasama. Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, sekian materi bab hubungan internasional. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sekian dari saya, Muhammad Adil Khairuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.